Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alfajir Daulay dengan NIM 1181 1185011241 dengan mata kuliah Kecerdasan Buatan dan dosen pengampu Ibu Okvalisa. Baiklah, pada UAS ini saya membahas itu metode support vector machine atau yang disingkat dengan SVM. Sebelumnya kita mengenal masuk ke SVM, kita membahas dulu machine learning. Adalah cabang aplikasi dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan atau yang disingkat dengan AI, yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Aplikasi machine learning membutuhkan data sebagai bahan belajar atau training sebelum mengeluarkan output. Aplikasi sejenis ini juga biasanya berada dalam domain spesifik alias tidak bisa diterapkan secara general untuk semua permasalahan. SVM adalah suatu teknik untuk melakukan prediksi, baik dalam kasus klarifikasi maupun regresi. SVM memiliki prinsip dasar linear classifier, yaitu kasus klarifikasi yang secara linear dapat dipisahkan. Namun, SVM telah dikembangkan agar dapat bekerja pada program non-linear dengan memasukkan konsep kernel pada ruang kerja berdimensi tinggi. Pada ruang berdimensi tinggi akan dicari hyperplane yang dapat memaksimalkan jarak atau margin antar kelas data. Support vector. Banyak teknik data mining atau machine learning yang dikembangkan dengan asumsi kelinearan, sehingga algoritma yang dihasilkan terbatas untuk kasus-kasus yang linear. SVM dapat bekerja pada data non-linear dengan menggunakan pendekatan kernel pada vektor data awal himpunan data. Fungsi kernel yang digunakan untuk memetakan dimensi awal atau dimensi yang lebih rendah himpunan data ke dimensi baru atau dimensi yang relatif lebih tinggi. Macam fungsi kernel diantaranya kernel linear, kernel Gaussian radial basic function atau RBF, kernel polynomial, dan kernel sigmoid. Baiklah, kita akan masuk kepada studi kasus yang menggunakan metode SVM. Baiklah, pada studi kasus yang saya ambil studi kasus yang menggunakan SVM itu saya ambil dari jurnal Sinta 2. Pada penelitian Sinta ini, di mana penguji metode pada algoritma SVM menggunakan float cross validation 1-10. Kita lihat pada tabel berikut, ada itu akurasi dengan SVM, di mana ada key float cross validation-nya 10-2 dan akurasinya itu berbeda-beda persenannya. Jadi berdasarkan tabel akurasi di atas, SVM dapat dilihat ada 6. Kita dapat 6 float cross validation yang memiliki nilai akurasi terbesar, yaitu 61,3%. Untuk meningkatkan akurasi, maka algoritma support vector machine dioptimasikan dengan particle swarm optimization atau PSO. Dilihat eksperimen menggunakan algoritma SVM dengan menggunakan 6 float cross validation didapat akurasi 61,3%. Confusion matrix dengan menggunakan algoritma SVM. Kita lihat pada tabel berikut, yaitu confusion matrix SVM-nya. Akurasinya 61,3%, lebih kurang 12,81%, yang dimana mikronya terdapat 74,62%. Kita lihat plot negatifnya, yaitu true negatif terdapat 11, true positifnya 0, plot positifnya true negatifnya 39, dan true positifnya 50. Dan dari tabel di atas kita dapat melihatnya pada grafik RCO, di mana grafiknya itu kita lihat itu menaik, yang merah, dan yang birunya menurun. Selanjutnya, pengujian metode pada algoritma SVM yang dioptimasikan dengan particle swarm optimization atau SPO menggunakan float cross validation 1-10.
Hasil dari eksperimen pengujian metode SPM yang dioptimasikan dengan PSO. Pada tabel ini itu akurasi SPM dengan plus PSO, yang dimana key float cross-nya validation-nya ada 10 sampai 2 dan akurasinya berbeda-beda juga. Jadi berdasarkan tabel di atas kita mendapatkan 4 float cross validation memiliki nilai akurasi yang terbesar, yaitu 71%. Di mana 4 float cross validation yang didapat yaitu akurasi 70%, kita lihat pada conversion matrix-nya. Pada tabel conversion matrix SPM plus PSO-nya yaitu akurasinya 71%, lebih kurang 13%. Mikronya itu 71 tetap berarti. Pred negatifnya kita lihat true negatifnya 21 dan true positifnya 0. Pred positifnya true negatifnya 29, true positifnya 50. Dan grafik RCO-nya juga berbeda daripada yang tadi. Jadi kesimpulannya itu penelitian ini mereview penerbangan dengan teks berbahasa menggunakan support vector machine Indonesia, menghasilkan akurasi 61,3% dengan menggunakan 6 float cross validation. Sedangkan eksperimen dalam review penerbangan dengan teks bahasa Indonesia menggunakan support vector machine yang dioptimasi dengan particle swarm optimization menghasilkan akurasi sebesar 71% dengan menggunakan 4 float cross validation dan populasinya 5. Dari kedua eksperimen tersebut diketahui dengan menggunakan particle swarm optimization pada support vector machine meningkat akurasi sebesar 9,97%. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.